Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang berkualitas, yang dibahas dan dikupas secara jelas dan tuntas. Pada kesempatan kali ini, kami kembali hadir untuk Anda melanjutkan episode edisi spesial pembahasan soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi bangun datar. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah bangun segitiga, baik terkait keliling, luas maupun sifat sisi-sisi segitiga. Insya Allah 5 soal akan kami bahas secara tuntas buat Anda. Karena itu, siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir mengikuti pembahasan ini dengan fokus dan sepenuh hati. Insya Allah, Anda akan diberikan kepahaman dan kemudahan. Dan selanjutnya, Anda bisa berbagi kebaikan untuk sesama dengan membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Insya Allah bernilai amal soleh. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesamanya. Jangan memandang remeh karena kebaikan yang kita bagikan kepada orang lain itu tampak sederhana. Bisa jadi sesuatu yang sederhana menurut kita, tapi dia luar biasa bagi orang lain dan bahkan mendatangkan banyak kebaikan baik untuk diri kita maupun untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan serial pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk bangun segi 4 dan segitiga matematika SMP kelas 7 semester genap. Baik, kita lanjutkan nomor 23. Luas sebuah segitiga 84 cm persegi dan panjang alasnya 12 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah titik. Baik, kita selesaikan. Kata kuncinya luas. Maka kita gunakan rumus luas. Luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Luasnya sudah tahu, alasnya sudah tahu. Kita substitusikan. 84 sama dengan setengah kali 12 dikali T. Setengah dikali 12 adalah 6. Sehingga 84 sama dengan 6T. T adalah 84 dibagi 6 sama dengan 14. Dengan demikian, tinggi segitiga adalah 14 cm. Jawabnya adalah B. Nomor 24. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga adalah 5:4. Jika luas segitiga tersebut 160 cm persegi, maka tingginya adalah titik. Penyelesaian. Alas banding tinggi 5:4. Artinya alasnya 5 bagian, tingginya 4 bagian. Kita misalkan setiap bagiannya adalah X, maka alas sama dengan 5X dan tinggi 4X. Luasnya setengah kali alas kali tinggi, kita substitusikan. Luas 160 cm persegi, alas 5X dan tinggi 4X. 160 sama dengan setengah kali 5X kali 4X. 5X dikali 4X adalah 20X kuadrat. 20X kuadrat dikalikan setengah adalah 10X kuadrat.
160-nya tetap. Kemudian E kuadrat dapat kita peroleh dengan cara membagi 160 dengan koefisien dari E kuadrat yaitu 10. E kuadrat sama dengan 160 dibagi 10 sama dengan 16. Ekivalen dengan nilai X adalah akar kuadrat dari 16 yaitu 4. Nah, jadi tinggi segitiga tadi kita misalkan 4X, kita substitusikan X sama dengan 4, berarti 4X sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 cm. Oke, bisa dipahami ya? Bagus, kita lanjutkan soal nomor 25. Perhatikan gambar. Luas daerah yang diarsir adalah titik, titik, titik. Ini soal identik dengan bangun persegi dan persegi panjang yang ada bagian tumpuk sebagian itu. Ini juga, ini sebenarnya adalah segitiga ABE dan segitiga ADE yang mana ada bagian yang saling bertumpukan atau saling menutup, yaitu segitiga ACE ini yang ditanyakan luas daerah yang diarsir. Caranya seperti kita mengerjakan bangun persegi panjang dan persegi atau persegi panjang dengan persegi panjang yang ada bagian saling bertumpukan. Pandang saja ada dua daerah yang diarsir. Yang pertama adalah segitiga ABC, yang kedua segitiga DCE. Untuk menghitung luas segitiga ABC, caranya adalah luas segitiga ABE dikurangi luas segitiga ACE. Sedangkan untuk menghitung luas segitiga DCE, caranya luas segitiga ADE dikurangi luas segitiga ACE. Nah, seperti ini. Di sini dikurangi luas segitiga ACE muncul dua kali, sehingga bisa kita satukan menjadi luas segitiga ABE ditambah luas segitiga ADE dikurangi dua kali luas segitiga ACE. Dua kali ini dari min luas segitiga ACE min luas segitiga ACE menjadi min dua kali luas segitiga ACE. Atau cara mudahnya adalah untuk mengetahui luas daerah yang diarsir ini adalah luas utuh dari segitiga ABE ditambah luas utuh dari segitiga ADE dikurangi dua kali luas segitiga yang merupakan milik bersama atau segitiga tumpukan. Bahasa saya ya, tumpukan, karena kedua segitiga tumpuk menjadi satu ini sebenarnya. Baik, kita substitusikan nilai-nilainya. Untuk segitiga ABE, perhatikan. ABE alasnya adalah AE yaitu 12 cm, tingginya adalah FB 15 cm. Kemudian segitiga ADE alasnya juga AE 12 cm, tingginya DG 24 cm. Kemudian segitiga ACE alasnya juga AE, tingginya CH 6 cm. Kita substitusikan setengah dikali 12 dikali 15 untuk segitiga ABE, ditambah setengah dikali 12 dikali 24 untuk segitiga ADE, dikurangi 2 kali setengah kali 12 kali 6 untuk segitiga ACE. Hasilnya 90 ditambah 144 dikurangi 72 sama dengan 162. Dengan demikian luas daerah yang diarsir adalah 162 cm persegi. Ya, ini butuh kemampuan kita bernalar kritis ya.
Karena kita harus menganalisis gambar ini dengan kekritisan kita, sehingga kita bisa memecahkan persoalan soal yang semacam ini. Ya, ini termasuk kategori soal yang hot ya. Nah, kita lanjutkan. Soal nomor 26. Mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi dengan panjang seperti berikut? Selidikilah. Untuk ukuran-ukuran lidi A, B, C, dan D, kita selidiki apakah bisa dilukis atau disusun menjadi segitiga atau tidak. Ingat sifat ketidaksamaan sisi segitiga yang sudah kita pelajari pada edisi pembahasan materi segitiga, bahwa di sana diterangkan pada setiap segitiga berlaku ketidaksamaan sisi segitiga, yaitu jumlah dua sisi sembarang selalu lebih dari satu sisi sisanya. Dan untuk menyelidiki yang demikian itu tidak perlu kita melakukan 3 penyelidikan dari setiap kasus. Cukup 1 penyelidikan dengan cara kita pisahkan untuk ukuran sisi terpanjang. Kemudian 2 sisi lain yang bukan sisi terpanjang kita jumlahkan. Bila jumlah dari 2 sisi yang bukan sisi terpanjang itu hasilnya lebih dari sisi terpanjang, sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah dapat dibentuk menjadi sebuah segitiga, atau dapat disusun menjadi sebuah segitiga, atau kalau melukis dapat dilukis menjadi sebuah segitiga. Atau dengan kata lain, ukuran-ukuran itu merupakan ukuran-ukuran sisi segitiga. Kita mulai dari untuk kasus A, ukurannya 11 cm, 12 cm, dan 15 cm. 15 cm merupakan sisi yang terpanjang, kita pisahkan. Kemudian 2 sisi yang lain adalah 11 dan 12, kita jumlahkan. 11 ditambah 12 adalah 23. 23 lebih dari 15, berarti ukuran 11 cm, 12 cm, dan 15 cm dari lidi-lidi ini dapat dibentuk menjadi sebuah segitiga. B, ukuran 2 cm, 3 cm, dan 6 cm. 6 cm sebagai sisi yang terpanjang, kita pisahkan tersendiri. Kemudian sisanya 2 sisi yang lain kita jumlahkan. 2 ditambah 3 adalah 5. 5 kurang dari 6. Karena jumlah dari 2 sisi selain sisi terpanjang tidak lebih dari 6, maka dia tidak dapat dibentuk menjadi segitiga. C, sisi terpanjang adalah 13 cm, maka 6 dan 10 kita jumlahkan. 6 ditambah 10 adalah 16, lebih dari 13 cm. Maka ukuran 6, 10, dan 13 dapat dibentuk menjadi segitiga. Terakhir D, sisi terpanjang adalah 15. 5 dan 10 adalah sisi yang lain, kita jumlahkan. 5 ditambah 10 adalah 15, berarti 5 ditambah 10 sama dengan 15. Sama itu bukan lebih. Padahal syaratnya untuk bisa dibentuk menjadi segitiga, jumlah 2 sisi yang bukan sisi terpanjang harus lebih dari sisi terpanjang. Karena di sini sama, berarti ini juga tidak dapat dibentuk menjadi segitiga. Hanya bisa dibentuk menjadi segitiga jika jumlah 2 sisi selain sisi terpanjang hasilnya lebih dari sisi yang terpanjang. Mudah kan? Oke. Berikutnya soal nomor 27. Diketahui segitiga PQR adalah segitiga siku-siku yang kelilingnya 180 cm. Jika PQ banding QR banding PR sama dengan 3 banding 4 banding 5, maka luas segitiga PQR adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kata kuncinya di sini adalah keliling. Keliling adalah jumlah dari semua sisi segitiga, sedangkan ukuran sisi-sisinya belum diketahui,
hanya diketahui perbandingannya. Maka kita misalkan jika PQ banding QR banding PR sama dengan 3 banding 4 banding 5, artinya PQ 3 bagian, QR 4 bagian, dan PR 5 bagian. Jika setiap bagian kita misalkan X, maka PQ kita misalkan 3X, QR 4X, dan PR 5X. Sehingga dengan rumus keliling kita dapatkan persamaan K sama dengan PQ ditambah QR ditambah PR. Nilai PQ, QR, dan PR serta nilai keliling kita substitusikan. 180 sama dengan 3X ditambah 4X ditambah 5X. Kita sederhanakan. 180 sama dengan 12X, maka X sama dengan 180 dibagi 12. X sama dengan 15. Nilai X sudah kita dapatkan yaitu 15, maka kita bisa menentukan nilai PQ, QR, dan PR dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 15 ke masing-masing permisalan. Sehingga ukuran sisi-sisinya adalah PQ 3X dengan X sama dengan 15 berarti sama dengan 3 dikali 15 sama dengan 45 cm. QR 4X 4 dikali 15 sama dengan 60 cm, dan PR sama dengan 5X sama dengan 5 dikali 15 sama dengan 75 cm. Ukuran ketiga sisinya sudah diketahui. Sedangkan segitiga yang dimaksud dalam soal ini adalah segitiga siku-siku. Untuk menentukan luas segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan alas dan tingginya adalah sepasang sisi siku-siku. Dalam hal ini selain sisi miring. Sisi miring adalah yang terpanjang, sehingga dalam hal ini sisi miringnya adalah PR. Sisi siku-sikunya PQ dan QR yang masing-masing berukuran 45 dan 60. Maka untuk menentukan luasnya, kita gunakan alas dan tingginya adalah 45 cm dan 60 cm. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah kali 45 kali 60. Sama dengan 1350. Jadi, luas segitiga PQR yang dimaksud di dalam soal adalah 1350 cm persegi. Oke? Bisa dipahami ya? Iya, mudah ya. Ya intinya kalau kita tahu kata kuncinya, maka kita akan bisa mengurai permasalahan itu. Baik, demikian 5 soal sudah kita sajikan, kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan insya Allah kita masih punya agenda untuk soal-soal di tayangan berikutnya. Karena itu ikuti selalu tayangan-tayangan di Sahabat Matematika Channel. Karena Sahabat Matematika Channel peduli buat Anda untuk menjadi hebat dalam prestasi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.